Laut selalu menjadi rumah bagi cerita. Tempat di mana manusia memohon keselamatan, mengucap syukur, dan berdialog dengan alam. Di negeri kepulauan ini, laut bukan sekedar hamparan air asin. Ia adalah halaman depan kehidupan. Inilah kisah tentang tradisi sedekah laut, upacara persembahan dan syukur kepada Sang Pencipta serta penjaga samudra yang hidup di banyak pesisir Nusantara. Dari pantai selatan, Jawa hingga perairan Minahasa, setiap ombak membawa makna, setiap sesaji punya doa. Tonton sampai selesai agar kita makin paham dengan budaya kita. Di pesisir selatan Yogyakarta dan Jawa Tengah, masyarakat mengenal Labuhan Laut Selatan. Setiap bulan Suro atau Muharram, dalam penanggalan Jawa, ratusan orang memadati pantai Parangkusumo. Mereka membawa hasil bumi, tumpeng, serta kepala kerbau yang akan dilarung ke laut. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk persembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, agar laut tetap teduh dan rejeki melimpah. Namun lebih dari itu, Labuhan mengandung pesan spiritual, keseimbangan antara manusia dan alam. Bahwa dalam setiap rejeki yang kita ambil dari laut, ada bagian yang harus dikembalikan sebagai wujud syukur dan hormat pada kehidupan. Di Blitar, Jawa Timur, setiap tanggal 1 Suro, nelayan menggelar larung sesaji pantai Tambak Rejo. Ratusan kapal dihias warna-warni, membawa sesaji berupa nasi tumpeng, buah, ayam, dan hasil laut terbaik. Prosesi dimulai dari doa bersama di tepi pantai, lalu perahu utama melarung sesaji ke tengah laut. Di sana, mereka memohon agar nelayan dijauhkan dari badai dan hasil tangkapan melimpah. Tradisi ini bukan hanya ritual, tapi juga bentuk solidaritas antar nelayan. Mereka saling berbagi hasil tangkapan, makan bersama, dan bergotong royong membersihkan pantai. Sebuah pengingat bahwa kesejahteraan laut adalah hasil kerja kolektif dan bukan milik perorangan. Di Cirebon dan Indramayu, tradisi serupa dikenal dengan nama Nadran. Biasanya digelar setelah panen raya ikan sekitar bulan Oktober atau November. Nelayan mengarak miniatur perahu berisi sesaji, diiringi tarian, musik tarling, dan doa bersama. Setelah itu, perahu dilepaskan ke laut. Makna Nadran lebih sosial dan religius. Ia menandai rasa syukur atas rezeki laut, sekaligus mempererat hubungan antar nelayan dan masyarakat pesisir. Dari sini, ada filosofi yang kita bisa pegang. Urip kudu sarujuk karo segoro. Hidup harus selaras dengan laut. Nadran juga menjadi ruang ekspresi budaya. Ada lomba perahu hias, bazar ikan, dan pentas seni tradisional. Dalam satu hari, laut berubah menjadi panggung kehidupan yang penuh warna. Di pesisir utara Jawa, seperti Pekalongan dan Tegal, sedekah laut dilakukan dengan nuansa Islami yang kuat. Ritual diawali dengan tahlil dan doa bersama di Masjid Nelayan, lalu iring-iringan membawa sesaji ke dermaga. Simbol-simbol Hindu Jawa mulai bergeser menjadi doa-doa Islam. Namun makna dasarnya tetap sama. Ungkapan syukur kepada Tuhan atas karunia laut. Tradisi ini menjadi contoh bagaimana budaya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Di Pekalongan, acara ini bahkan menjadi agenda wisata tahunan yang menyatukan nilai religius, ekonomi, dan kearifan lokal. Beralih ke Minahasa, Sulawesi Utara. Di sini dikenal upacara Tulude yang bermakna menghantar tahun lama dan menyambut yang baru. Salah satu variasinya di daerah pesisir adalah Mapalus Laut, bentuk syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah. Warga membawa hasil tangkapan terbaik, lalu memakannya bersama di tepi pantai. Nah, di sini ada filosofinya. Manusia harus bekerja bersama seperti ikan di laut yang hidup berkelompok untuk bertahan. Mapalus berarti gotong royong, nilai yang menjadi dasar harmoni sosial masyarakat Minahasa. Di pesisir Kalimantan Selatan, tepatnya di Tanah Bumbu dan Kota Baru,
Ada tradisi mapan retasi, yang berarti memberi makan laut. Dilaksanakan tiap bulan April, nelayan menyiapkan sesaji berupa kepala kerbau, nasi ketan, dan makanan khas Banjar. Ritual ini adalah ungkapan syukur dan permohonan agar laut tenang serta hasil melimpah. Hasil doa bersama, sesaji dilarung ke laut, dan masyarakat berpesta dengan tari-tarian dan musik tradisional. Mapan retasi kini telah menjadi agenda wisata tahunan, namun tetap dijaga makna spiritualnya, bahwa laut bukan hanya sumber penghidupan, tapi juga simbol kehidupan itu sendiri. Di Maluku, tradisi sedekah laut dikenal dengan berbagai nama, salah satunya Pesta Laut. Di Seram Timur dan Tual, nelayan bersama tokoh adat mengadakan ritual adat di pantai. Mereka membawa hasil laut terbaik dan sesaji dari kebun, lalu melarungnya sambil berdoa. Maknanya sederhana, namun dalam. Laut adalah ibu yang memberi makan, karenanya harus dihormati dan dijaga. Dalam pesta laut, ada pula lomba dayung, tarian sawat, dan makan ikan bersama, simbol persaudaraan yang erat antar suku di Maluku. Namun, tak semua orang sepakat dengan tradisi ini. Sebagian kelompok menganggap larung sesaji sebagai bentuk syirik atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Di sisi lain, banyak budayawan menegaskan bahwa sedekah laut bukan pemujaan, melainkan simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap alam. Seperti halnya doa panen di darat. Kini, banyak daerah menyesuaikan pelaksanaannya. Ritual adat tetap dipertahankan, namun dibingkai dengan doa lintas agama dan pendekatan ekologis, seperti kampanye membersihkan pantai atau penanaman mangrove. Laut telah memberi kita kehidupan sejak awal peradaban. Melalui tradisi sedekah laut, masyarakat Indonesia mengingatkan kita akan hubungan sakral antara manusia dan alam. Dalam setiap tumpeng yang dilarung, ada doa agar laut tetap lestari. Dalam setiap upacara yang dijalankan, ada pesan agar manusia tak lupa pada asalnya. Mari kita lestarikan tradisi ini, bukan sekedar sebagai warisan budaya, tetapi sebagai cara menjaga harmoni dengan alam semesta. Silahkan like, subscribe, dan bagikan agar kita makin sadar betapa kayanya budaya Nusantara. Sampai jumpa.